wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigia Alifa Putri dengan NIM C1C021196. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad mudharabah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah, yang kedua adalah landasan syariah mudharabah, yang ketiga adalah jenis-jenis mudharabah, yang keempat mekanisme bagi hasil mudharabah, dan yang kelima adalah PSAK 105. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti setengah dari keuntungan atau seperempat dan sebagainya. Yang kedua adalah landasan syariah mudharabah. Secara umum, landasan dasar mudharabah adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya diriwayatkan oleh Sholeh bin Suhaib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan adalah jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah atau dimakan, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, untuk yang ketiga adalah jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah itu ada 2. Yang pertama adalah mudharabah mutlakah, adalah bentuk kerjasama antara sahibul ma'al dan mudharib, dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, atau disebut juga dengan istilah restrik mudharabah atau spesifik mudharabah, adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Selanjutnya, mekanisme bagi hasil mudharabah. Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan oleh sahibul ma'al. Bagi hasil atas kerjasama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah revenue sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Yang kedua adalah profit atau loss sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya adalah PSAK 105. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. PSAK 105 paragraf 12. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. PSAK 115 paragraf 13. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.